Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi di kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku pada bab ke-100. Outfit Utami. Tolong like, komen dan share video ini ya. Dan yang belum subscribe, silahkan diklik, jangan lupa loncengnya diklik juga ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Utami berteriak, sakit bercampur kaget. Begitu pula denganku. Rasa sakit akibat jatuh tersandung itu gak seberapa dibanding rasa malu pada Utami. Aku segera bangun dan langsung berdiri. Baju basah yang dikenakan Utami kini berhiaskan taburan pasir, bahkan sebagian rambut dan wajahnya. Maaf ya. Aku mengulurkan tangan pada Utami untuk membantunya bangun, tapi Utami mengabaikan tanganku. Dia bangun dengan sendirinya lalu membersihkan pasir dari wajah dan bajunya. Selama aku mengenal Utami, baru kali ini dia terlihat sangat kacau dan berantakan. Maaf ya. Aku mengulangi permintaan maafku yang tak digubris Utami. Siap, jawabku lantang. Utami melirikku lalu berjalan lebih dulu dari aku, ingin tertawa takut dosa, gaunnya sobek kanan-kiri, rambutnya lepek bertabur pasir, baju basahnya melekat sempurna di tubuhnya yang mungil. Dari belakang aku melihat jalannya masih tertatih karena lecet di telapak kakinya. Baru 5 meter, aku segera mendahuluinya. Tunggu di sini ya, mobilnya aku bawa ke sini. Tunggu sebentar. Aku membentangkan seluruh telapak tangan di depan Utami. Utami tak menjawab, wajahnya menunjukkan kelelahan. Dia langsung duduk dan meluruskan kakinya. Tak lama aku keluar dari mobil sambil menjinjing sepatu high heels milik Utami dan menyodorkan padanya. Kaki aku sakit, gak bisa pakai sepatu ini, ucap Utami. Jadi gimana? Tanyaku. Jalan aja, gak pakai sepatu, gak apa-apa. Utami berjalan tertatih-tatih. Tak tega melihatnya kesakitan, aku memapahnya sampai ke dalam mobil. Kita langsung pulang ke rumah Wanti ya, ucapku pelan. Utami menjawab dengan menganggukkan kepala. Mas, aku gak bawa baju lagi. Baju yang kemarin kayaknya masih basah. Tadi pagi aku cuci, kata Utami saat di tengah perjalanan menuju rumah Wanti. Terus? Mau pinjam baju Wanti? Tanyaku. Utami menggeleng, di sekitar sini ada yang jual baju gak? Aku berpikir keras, kalau di pasar mungkin ada. Tapi ini sudah hampir siang, mungkin pasar sudah sepi. Kalau baju seperti yang kamu pakai mungkin gak ada. Aku gak tahu belinya di mana. Di sini gak ada toko baju? Mungkin ada, tapi aku gak tahu. Aku gak pernah beli baju di sini. Masa, kan kamu udah lama tinggal di sini. Aku jarang beli baju, paling lebaran doang beli baju, jawabku sambil tersenyum. Kemarin waktu ke Batam itu rencananya mau beli baju, tapi malah gak jadi karena kecelakaan itu. Jadi sampai sekarang gak pernah beli baju. Utami mendengus kesal dan menatap keluar jendela. Sepanjang perjalanan Utami hanya diam. Aku juga tak tahu harus ngobrol apa untuk mencairkan suasana. Mas, itu ada toko, teriak Utami sambil menunjuk sebuah rumah yang terpajang beberapa pakaian, tas, dan sepatu. Aku memarkirkan mobil tepat di toko yang dimaksud Utami. Minta duit buat beli baju. Tangan Utami menadah di depanku. Aku mengeluar selembar uang merah dari dompet lalu memberikannya pada Utami. Ih, mana cukup segitu? Kalau kamu cari baju dress seperti yang kamu pakai sekarang pasti gak cukup. Jadi beli seadanya aja di toko itu. Mungkin dapetnya daster. Bibirku melengkung sempurna. Kurang, potong Utami. Aku menyerahkan dompetku padanya. Utami menerima dompetku dan melirik isi di dalamnya, senyumnya mengembang ketika melihat deretan pahlawan proklamasi dalam dompet lalu segera keluar dari mobil. 10 menit, 20 menit, sampai 30 menit Utami tak kembali dari dalam toko tersebut. Aku pikir cukup 5-10 menit berbelanja. Tapi kenyataannya lebih dari 30 menit, Utami tak kelihatan batang hidungnya. Aku penasaran lalu menyusulnya masuk ke dalam toko. Permisi, tadi ada perempuan yang bajunya basah masuk ke toko ini ya? Apa dia masih di sini? Tanyaku pada seorang pelayan toko tersebut. Oh, kakak yang tadi itu masuk ke dalam bersama ibu, tunjuk pelayan itu ke arah dalam. Ngapain masuk ke dalam? Ada barang yang dibelinya di dalam? Tanyaku penasaran. Kayaknya kakak itu numpang mandi di dalam. Mulutku membulat sambil menganggukkan kepala. Aku berjalan melihat etalase di dalam toko itu sambil menunggu.
Ada yang dicari, Pak, bisa saya bantu carikan? Ucap pelayan toko tersebut. Oh, tidak, saya hanya menunggu kakak yang tadi mandi itu. Jawabku, iya. Pak, silahkan duduk di sini. Pelayan toko itu mempersilahkan aku duduk di sebuah kursi yang berada di dalam toko tersebut. Tak lama kemudian, Utami keluar dengan penampilan yang baru. Setelan baju berbahan katun lengan pendek dan bawahan selutut. Sandal selop karet warna senada. Utami menjinjing 2 paper bags. 1 paper bag diserahkan padaku. Mandi dulu sana, aku mandi di mes aja, aku lapar, mau makan. Tapi nggak mau makan bareng orang yang bajunya basah, aku sudah pilihkan pakaian baru di situ. Tunjuk Utami ke arah paper bag yang kupegang. Aku melirik pada ibu pemilik toko yang tadi keluar dari dalam rumah bersama Utami. Silahkan mandi di dalam, Pak. Ibu itu mempersilahkan. Aku mengangguk ragu lalu melihat isi dalam paper bag yang diberikan Utami, ternyata paripurna. Aku mengedipkan mata ke arah Utami. Utami memilihkan aku kaos oblong warna biru dengan celana pendek selutut. Agak risih dengan outfit yang dipilih Utami, tapi untuk menghargainya, terpaksa harus dipakai. Dari dalam rumah aku keluar dengan ragu-ragu, aku melangkah dan mencari di mana Utami berada. Setelah bertanya pada pelayan toko, aku menuju ke parkiran. Ternyata benar apa yang dikatakan pelayan, Utami sedang menungguku di bawah pohon, tak jauh mobil yang terparkir. Ku lapar, rengek Utami. Kebanyakan marah-marah bikin perut kosong ya. Ayo kita makan. Ledeku, Utami membalas dengan cubitan di pinggang. Utami memesan beberapa menu makanan yang isinya kebanyakan sayuran. Dokter ini memang lebih suka makanan sehat yang terdiri sayur dan buah. Utami makan dengan lahap semua yang telah dipesan. Aku tidak menyangka kalau Utami bisa makan segitu banyak, biasanya dia anggun dengan makan sedikit di depanku. Kali ini berbeda, tak apa, lah, dengan makan yang banyak, mungkin Utami bisa sedikit lebih tinggi dari sekarang. Kamu tahu kan kalau Lita tinggal di rumahmu? Tanya Utami setelah selesai makan. Aku mengangguk, malas menjawabnya. Kamu sengaja membiarkan dia berlama-lama di rumahmu. Aku menghembuskan nafas kasar, enggan membahas masalah itu lagi. Jawab dong, jujur. Itu sudah beberapa waktu yang lalu, saat di KKN. Sekarang KKN sudah selesai dan dia sudah pergi dari rumahku. Tapi saat dia nginep di rumahmu, kamu gak ngusir dia, kan? Yang ngajak dia nginep di rumah itu ibuku, aku bahkan gak tahu sebelumnya. Yang ngajak ibu, masa aku yang ngusir? Dia juga gak bakal lama tinggal di sana kok, aku yakin itu. Udah sih, jangan bahas Lita terus, kayak gak ada bahasan lain aja. Aku pulang hari ini ya, ucap Utami tiba-tiba. Kalau bisa lebih lama lagi di sini, kenapa harus cepat-cepat pulang? Ucapku sambil tersenyum. Pengen ngerasain nginep di kamar kamu. Emangnya cuma Lita doang yang bisa nginep di kamar kamu? Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.